Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel dari LBB Smart Learning House. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pelabelan L2,1 pada beberapa kelas graf pohon. Oke, langsung saja. Jadi, teori graf ini merupakan salah satu cabang matematika yang mana dalam implementasinya, graf ini merepresentasikan objek permasalahan dengan titik dan hubungan antar objek tersebut dengan sisi. Kemudian graf sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Euler pada tahun 1736 dalam pemecahan permasalahan jembatan Konigsberg. Kemudian di sini graf G itu adalah pasangan himpunan tak kosong VG yang disebut sebagai titik dan himpunan sisi EG yang boleh kosong dari pasangan tak terurut titik-titik dalam VG. Kemudian teori graf sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1736, semakin berkembang topik-topiknya, salah satunya adalah topik pelabelan graf. Pelabelan graf adalah pemetaan elemen-elemen graf yang dalam hal ini adalah titik, sisi, ataupun keduanya, kebilangan tak negatif dengan kaidah-kaidah tertentu. Pelabelan graf sendiri diklasifikasikan menjadi tiga macam. Ada pelabelan titik dengan domain titik, dan yang kedua adalah pelabelan sisi dengan domain sisi, dan yang ketiga adalah pelabelan total dengan domain titik dan sisi. Contoh dari pelabelan titik di sini ada pelabelan L2,1. Jadi pelabelan L2,1 ini adalah proses pemberian proses pemberian label pada titik dengan aturan titik yang berjarak 1 harus memiliki mutlak selisih label minimal 2 dan titik yang berjarak 2 harus memiliki mutlak selisih label minimal 1. Oke, ini adalah definisi jarak. Jadi jarak antara dua buah titik, misalkan di sini titik U dan titik V dalam graf terhubung G, adalah jarak lintasan terpendek antara kedua titik tersebut yang dilambangkan dengan D, U, V. Kemudian dalam topik pelabelan L2,1 ini terfokus untuk mencari nilai minimal span. Span itu apa? Span itu adalah label terbesar dari pelabelan L2,1. Setiap graf pasti memiliki lebih dari satu span, sehingga pada kajian pelabelan L2,1 ini terfokus untuk mencari nilai minimal span atau disimbolkan atau dilambangkan dengan lambda 2,1. Oke, jadi ini adalah beberapa peneliti sebelumnya yang meneliti tentang pelabelan L2,1. Kemudian ini ada beberapa definisi dari operasi pada graf. Yang pertama ada operasi identifikasi titik atau operasi penempelan titik. Kemudian di sini ada operasi amalgamasi. Dan ini adalah lema. Jadi jika H adalah sebuah subgraf dari G, maka lambda 2,1 dari graf H itu kurang dari sama dengan lambda 2,1 dari graf G. Graf H dikatakan subgraf dari graf G jika semua titik atau himpunan titik pada graf H merupakan himpunan bagian dari himpunan titik pada graf G dan himpunan sisi pada graf H juga merupakan himpunan bagian dari himpunan sisi graf G. Kemudian ini ada lema yang kedua dari Grid dan Ye pada tahun 1992 bahwa lambda 2,1 dari graf star yang dengan order n itu adalah n plus 1. Oke, jadi penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yang mana hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan baru dan memperkaya literatur, khususnya dalam topik pewarnaan graf. Langkah-langkahnya untuk mencari nilai minimum span pada suatu graf, yang pertama adalah studi literatur dengan mengkaji teori-teori yang sudah ada terkait dengan pelabelan L2,1. Kemudian yang kedua, menentukan kelas graf yang akan dianalisis nilai minimum spannya. Kemudian yang ketiga, melakukan penotasian titik dan sisi
serta melakukan percobaan pelabelan yang memenuhi kaidah pelabelan L2,1. Kemudian dari pola-pola yang sudah ditemukan tersebut akan disusun ke dalam bentuk teorema dan dibuktikan. Nah, yang pertama di sini ada graf sapu. Jadi graf sapu ini, misalkan graf sapu dinotasikan dengan BR N, M, di mana M-nya lebih besar sama dengan 2 dan N-nya juga lebih besar sama dengan 2. Lambda 2,1 dari graf sapu ini adalah M plus 2. Nah, yang pertama kita akan membuktikan batas bawah dari lambda 2,1 ini. Jadi kita pandang bahwa graf bintang dengan order M plus 1 itu adalah subgraf dari graf sapu BR N, M. Maka berdasarkan dengan lema 1 dan lema 2 yang tadi dapat kita peroleh bahwa lambda 2,1 dari graf sapu ini akan lebih besar sama dengan lambda 2,1 pada graf bintang dengan order M plus 1. Jadi di sini sama dengan M plus 2. Terbukti bahwa nilai minimum span dari graf sapu ini lebih besar sama dengan M plus 2. Kemudian untuk menunjukkan batas atas dari pelabelan L2,1 pada graf sapu ini digunakan atau dikonstruksikan sebuah fungsi yang memenuhi pelabelan L2,1. Jadi berikut adalah fungsi pelabelan pada graf sapu. Ini adalah contoh pelabelan L2,1 pada graf sapu. Jadi kita perhatikan bahwa titik yang berjarak 1 memiliki mutlak selisih label minimal 2 dan titik yang berjarak 2 memiliki mutlak selisih label minimal 1. Oke, selanjutnya ini ada graf sapu diperumum. Ini merupakan contoh ilustrasi dari graf sapu diperumum. Nah, untuk nilai minimum span pada graf sapu diperumum ini juga sama, yaitu M plus 2. Di sini untuk membuktikan batas atasnya, kita gunakan lema 1 dan teorema 1 yang barusan kita pelajari. Kita tahu bahwa graf sapu itu merupakan subgraf dari graf sapu diperumum. Sehingga berdasarkan lema 1 yang tadi didapatkan bahwa lambda 2,1 pada graf sapu diperumum ini akan lebih besar sama dengan lambda 2,1 pada graf sapu, yaitu M plus 2. Sehingga terbukti bahwa batas bawahnya yaitu M plus 2. Selanjutnya untuk membuktikan batas atas, yaitu dengan mengkonstruksi pelabelan L2,1 pada graf sapu diperumum. Ini adalah hasil rekonstruksi dari fungsi pelabelan L2,1 pada graf sapu diperumum. Ini contoh pelabelan L2,1 pada graf sapu diperumum. Selanjutnya di sini ada graf ilalang. Jadi graf ilalang ini dinotasikan dengan Sn, M dengan lambda 2,1 pada graf ilalang ini adalah N plus 1 dengan ketentuan N-nya itu harus lebih besar sama dengan 2, kemudian M-nya kurang dari sama dengan N-2. Dengan cara yang sama, di sini untuk memperoleh batas bawah dari pelabelan L2,1, kita gunakan lema 1 dan lema 2. Sehingga kita peroleh bahwa batas bawah dari pelabelan L2,1 atau lambda 2,1 dari graf ilalang ini lebih besar sama dengan lambda 2,1 dari Sn, yaitu N plus 1. Sehingga terbukti bahwa batas bawahnya itu adalah N plus 1 untuk N lebih besar sama dengan 2 dan M kurang dari sama dengan N-2. Untuk membuktikan batas atasnya, kita gunakan rekonstruksi dari fungsi pelabelan yang memenuhi pelabelan L2,1. Ini adalah contoh pelabelan L2,1 pada graf ilalang. Kita tahu bahwa di situ setiap dua titik yang berjarak 1 memiliki mutlak selisih label minimal 2 dan titik yang berjarak 2 memiliki mutlak selisih label minimal 1. Sehingga terbukti bahwa fungsi ini memiliki atau fungsi ini memenuhi pelabelan L2,1. Sehingga lambda 2,1 graf ilalang adalah N plus 1. Ini juga sama, ini adalah operasi identifikasi titik dari graf sapu dan graf bintang.
Di sini untuk membuktikan batas bawahnya, kita juga sama menggunakan lemma satu dan juga teorema satu. Jadi pandang bahwa graf sapu ini adalah subgraf dari graf hasil identifikasi titik graf sapu dengan graf bintang, sehingga diperoleh batas bawahnya yaitu M plus 2. Kemudian untuk membuktikan batas atasnya kita gunakan rekonstruksi fungsi pelabelan yang memenuhi kaidah pelabelan L2,1, yang mana di sini kita bagi menjadi beberapa kasus untuk kasus N1 modulo 3, N2 modulo 3, dan N0 modulo 3. Ini contoh pelabelan L2,1-nya pada graf hasil identifikasi titik dari graf sapu dan graf bintang. Ini beberapa contoh. Yang gambar pertama ini merupakan contoh untuk N1 modulo 3, yang ini contoh untuk N2 modulo 3, dan yang ini adalah contoh untuk N0 modulo 3. Berdasarkan pemaparan di atas, didapatkan bahwa lambda 2,1 pada graf sapu dan graf sapu diperumum adalah M plus 2. Kemudian pada graf ilalang, lambda 2,1-nya yaitu N plus 1, tapi dengan syarat di sini N-nya lebih besar sama dengan 2 dan M-nya kurang dari sama dengan N-1. Sehingga kami menyarankan untuk peneliti lain melanjutkan penelitian ini dengan mencari nilai minimum span pada graf ilalang dengan M lebih besar sama dengan N-2 ataupun pada kelas graf yang lainnya. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada topik pelabelan L2,1 ini. Jika ada diskusi, bisa di chat di kolom komentar.